ثم إلى روح المعروف يهدي ويعصم ثم إلى روحه يهدي مصر بنتي ووصولهم وقبورهم والله اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعل الجنة مثواهم إن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ala nikmatil iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat istiqamah hidup. Ini kalau apa yang meninggal model seperti ini kita pertahankan, maka insya Allah kita akan masuk dalam kategori orang-orang mukmin yang Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang mengatakan Allah Tuhan kami itu Allah, kemudian dia istiqomahkan, maka ganjaran yang Allah kasih itu saat dimana kondisi kita sebagai manusia klimaknya dalam rasa takut, sedihnya memuncak, komplit semuanya, itu Allah nggak biarkan. Allah utus para malaikat, yang malaikat ini akan memberikan ketenangan, memberikan dan mengganti rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir kita dengan bahagia, happy dengan. Mudah-mudahan apa yang Allah nikmati, Allah berikan malam ini, Allah terus jaga dan menjaga sampai kita meninggal. Amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain, salawat dan salam yang harus kita jadikan wiridan, kita jadikan kebiasaan dan kesukaan kita. Suka sama salawat ini yang pertama menandakan adalah sidqul iman, bahwa kita itu orang beriman. Suka sama salawat yang kedua sebagai bentuk usaha kita untuk bisa mencintai Nabi melebihi dan segalanya. Maka orang yang banyak sholawat, yang pertama diobatin itu adalah hatinya. Kenapa kita nggak bisa cinta sama Allah sampai saat ini? Kenapa kita nggak bisa cinta tulus kepada Rasulullah sampai saat ini? Karena hati kita kotor. Karena hati kita itu banyak syawahid. Karena hati kita ini banyak penyakit-penyakit yang menghalangi. Orang yang banyak sholawat, yang pertama sebagai satu pembuktian kalau dia beriman, yang kedua sebagai bentuk usaha kita untuk bisa mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya. Karena ini targetnya, tujuannya. Kalau apa meninggal, kalau apa mati, masih bini kita yang lebih kita cintai dibanding Rasul. Kalau apa mati, masih banda kita yang lebih kita cintai dibanding Rasul, munafik kita. Tegas saja fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak akan kasih petunjuk orang-orang yang fasik. Jadi bukan basa-basi Pak kita disuruh cinta sama Nabi. Bukan basa-basi kita disuruh cinta sama Nabi. Cinta kita kepada Nabi itu harus melebihi diri kita sendiri. Apalagi si bini. Biasa juga ganti. Benar enggak? Apalagi anak belum tentu apa kita mati dia bisa baca Yasin, bacain ruh buat kita. Maka Sayyidina Umar saat itu, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu.
melebihi cinta aku kepada istri aku, keluarga aku. Apa kata Rasulullah? Belum. Ya Umar, kamu baru akan dikatakan mencintai aku sampai kau mencintai aku melebihi cinta kau terhadap diri kau. Apa kata Sayyidina Umar? Mulai saat ini ya Rasulullah, aku mencintai kamu melebihi apa saja termasuk diri aku. Nyawa aku dan darah aku buat engkau ya Rasulullah. Baru Rasulullah, iya, berarti kau cinta kepada aku. Ini Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jauhi kita dari sifat-sifat fasik, sifat-sifat nifaq, sehingga sampai meninggal kita benar-benar Allah dan Rasulnya yang ada di hati kita. Amin ya Rabbal. Meneruskan, ya Allah, al-mukarramin wal mukarramin, para orang tua, mobil khusus, akhir kita, keluarga besar di hati Muhammad Yaqub, khususan akhir kita, Salamuddin dan semua orang-orang tua saya, mama-mama saya, dan ibu saya, pada sehat semuanya. Ini doanya ya. Ntar makan ini, makan. Kita kalau makan ini mau kembali ini. Yang tertulang tak berkah. Duduk. Ya, nasi pun. Sekarang mungkin balasannya belum Allah lihat, belum Allah perlihat. Kalau walaupun mungkin hanya 5.000 sampai 10.000 kita nyumbang untuk terlaksananya pengajian ini. Di sini mungkin belum kita lihat balasan. Walhal Allah nggak akan pernah zalim, pasti dibalas dunia dan akhirat. Namun yang paling harus kita tunggu kelak nanti di akhirat. 1 sen saja yang kau infakkan di jalan Allah, 1 sen saja, 5.000 perak, 10.000 perak, yang mungkin menurut kita nggak ada harganya, kau infakkan di jalan yang Allah ridha, maka kelak nanti Allah akan balasnya luar biasa dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan. Maka jangan merasa kalau tidak disebut nama kita saat kita sedekah, jangan merasa waduh sedekah saya tidak diterima. Justru yang akan diterima adalah yang berangkat dari yang ikhlas. Yang ikhlas artinya orang yang tidak pernah berharap diucapkan terima kasih, apalagi bisa. Mudah-mudahan semuanya ikhlas. Nah, meneruskan pembahasan fikih kita, ini masih meneruskan tentang mas'ul khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki atau sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fardu mas'u ba'di ulwin wa nudib lil khuffi mas'u sufli minhu wal aqib wa ada musti'abihi wa yuqtarah al-ghusl lil khuffi wa mas'un qarrarah fi'ima khamsu masail. Dalam bait ini ada 5 perkara. Nah, yang pertama, Tuan Pensarah memberikan keterangan bahwa yang fardu fil mas'i alal khuf, yang fardu yang harus diusap pada sepatu atau kaos kaki, al-ula, yang pertama, al-fardu fi mas'il khuffaini mas'u ba'di ulwi kulli khuffin li ta'arudin nusus limutlaqihi kama fi mas'il ra'si fi mahallil fardi li'annahu badalun 'anil ghusli. Jadi yang wajib diusap pada saat kita menggunakan kaos kaki dan khuf sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, itu apa saja yang harus disapu, bagian mana saja yang kudu, yang wajib, yang fardu yang harus disapu. Al-fardu fi mas'il khuf mas'u ba'di ulwi kulli khuf. Yang wajib diusap itu, disapu itu adalah bagian atas. Ini kesepakatan seluruh ulama fikih, khususnya mazhab Imam Syafi'i atau mazhab kita mazhab Syafi'i. Jadi kalau kebetulan satu ketika kita pakai khuf, pakai sepatu, dan di situ kita sudah gunakan sebagaimana syarat-syaratnya yang ditetapkan pada pembahasan sebelumnya, maka giliran nyapunya, giliran usapnya itu cukup yang fardu bagian atas. Ini kaki, ini tangan yang sudah dicelupkan ke dalam air, begini. Dan artinya pada saat kita menyapu seperti itu, ya maka sudah gugur kewajiban. Artinya telah sah secara hukum. Paham kira-kira? Di bagian atasnya doang, itu fardunya.
Terus dalamnya nggak perlu. Dalamnya, bawahnya kan gitu. Nggak wajib. Jadi yang wajib atasnya. Hanya kan di dalam hukum itu ada fardu, ada sunnah. Kalau fardu itu ya harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya tidak sah. Maka sekurang-kurangnya menyapu khuf itu dianggap sah kalau memang dia mengusap pada bagian atas. Sudah, digituin aja misalkan, ini kaki, digituin aja, ya udah kelar. Kayak orang nyapu kepala. Kalau idealnya kan sebagaimana yang kita sampaikan begini, oh, kan gitu kan? Kan gitu. Itu idealnya, Pak. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, sekurang-kurangnya 3 rambut yang ada di kepala itu dikenakan air sah sudah. Di sini kan gitu kan? Apalagi kalau bahasa nyisir udah rapi di sini kan? Sayang banget betul ya? Taruh di sini itu sah secara hukum. Karena apa? Ya sudah jalanin wajib. Tapi kena nggak sunnahnya? Enggak. Begitu juga menyapu patu atau kaos kaki pada saat kita menggunakan. Cukup bagian atas untuk parah. Nah, ada pun sunnahnya wasanya wa yusannu masusub lil khut ay ma'alahu wa aqibihi wa huwa mu'akhkhar rijli qiyasan ala asfalihi bal aula li annahu barizun yura wal asfalu la yura ghaliban. Kalau sunnahnya itu bukan hanya bagian atas tapi bawahnya juga udah diusap. Atas diusap, bawah juga diusap. Maka teknis pelaksanaannya itu seperti ini, Pak. Ini kaki. Ini kaki kan? Kanan kalau kita mau satu-satu. Karena memang dalam riwayat hukum ini ulama itu macam-macam pendapatnya. Ada yang sekaligus. Apa pengertian sekaligus? Tangan kanan buat kaki kanan, tangan kiri buat taruh aja di atasnya masing-masing, bareng kelar. Ada yang model begitu. Ada yang model atu-atu. Model atu-atu ini ya kanan dulu sebagaimana wudhu, baru kiri. Nah kalau memang prosesnya kita kanan dulu dan kita ingin ikut sertakan sunnah, bukan hanya bagian atas tapi bawah pun kita lakukan. Nah maka caranya begini, Pak. Tangan kanan di atas kaki kanan, gitu kan? Tangan kiri pas di belakang tumit. Ingatin, itu begini nih. Kegambar nggak kira-kira? Iya. Baik. Bareng ini ke atas, ini kemari ke bawah, tuh gitu. Jadi ini kemari, ini itu kena semuanya. Nah ini maju, ini mundur, ini maju. Atas bawah kan? Itu kalau mau mengikut sertakan Ini saya kalau ini ukuran ini, perhatiin ya. Ini harus dipraktekin ini. Nah, ini kaki, coba diperhatiin. Ini kemari, ini di sini, tuh posisinya nih. Karena ini jelas harus kena. Kalau ingin ngikutin kalau mau mengikutkan sunnah di dalam penyapuan khuf atau mengusap khuf. Kanan di atas, ini di sini. Nah nanti ini kemari tuh. Paham? Dapat kira-kira ya? Yang kiri begitu juga sama. Lawan kiri kanan. Hah? Lawan kiri kan? Maksudnya biar apa? Biar bagian atasnya kena, bawahnya kan. Dan di dalam pengusapan ini bukan kayak orang ngusap muka. Bukan, tetap aja segaris begitu. Enggak harus, wah ini patunya harus digini-gini ini. Enggak. Jadi udah sekedar aja. Ini patu begini doang. Bawahnya juga begitu doang. Itu kalau ingin mengikut sertakan Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, kenapa harus bawahnya itu termasuk dihukumkan sunnah? Dasaran dari Nabi memang tidak ada hadis yang sampai kepada kita. Nabi itu kalau menyapu atau mengusap sepatu atau kaos kaki itu bawahnya enggak. Tapi ada ulama-ulama tuh kayak gini. Nabi tidak ada, tapi dari Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah melakukan itu. Artinya apa? Pada saat menyapu sepatu kaos kaki itu bukan hanya atasnya tapi bawah diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Maka apa? Yang wajib atasnya disapu, sunnahnya caranya tadi kayak begitu. Paham gak kira-kira? Jiji ngapa? Kayaknya gua mah kagak mau bawa-bawa dah. Gua mah atas aja. Jadi
Terus bagaimana bang ngusapnya? Ini patung, kaos kaki, rendemin tangan di air, habis itu atas begini, jadi. Udah nggak harus digitu-gituin pak, emang nyemir. Enggak, digituin aja. Makanya apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau mengusap sepatu atau kaos kaki itu takror, nggak diulang 3 kali sebagaimana nyapu kepala. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu nyapu kepala tetap disunahkan 3 kali. 3 kali. Tapi kalau nyapu, mengusap sepatu kaos kaki, pada saat kita menggunakan dengan syarat-syaratnya itu cukup sekali. Kerap. Atau mau atasnya aja. Satu beres, kiri beres. Enggak harus 3 kali. Ingetin. Boleh jadi 3 kali? Jangan. Coba. Kalau urusan ini jangan di 3 kaliin. Yang tidak disunahin 3 kali jangan pakai 3 kali. Kalau air, kalau kita belum yakin 3 kali, ini muka nih pak, wudhu, dah sekali, 2 kali, 3 kali masih ragu, kayaknya ginang gua belum pernah, 4 kali pak tambahin, 4 kali terus aja sampai kita yakin. Tuh kalau air, kalau nyapu enggak. Memang kita nggak diperintahkan untuk meratakan seluruh bagian sapuan kita itu kepada atas aduk, enggak, cukup formalitas, bahasanya begitu, cukup sapuannya begitu. Jadi sekalipun sudah cukup, makanya ditetapkan oleh mazhab Imam Syafi'i kalau menyapu sepatu atau kaos kaki yang nggak pada saat itu cukup sekali, nggak perlu 3 kali. Kira-kira bisa dipahami? Ini agak kenapa ditetapkan atasnya saja? Maka Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, "Law kana dinul rahila kana asfalul sufi aula bil masjid." Kata Imam Ali, kalau agama itu dengan otak, kalau agama itu asalnya, referensinya, rujukannya itu pikiran manusia, niscaya secara logika bawah sepatu itu yang harus diusap. Kenapa atasnya? Ya kenapa memang? Karena kan yang dipakai jalan bawah. Kenapa yang diusap atas? Benar nggak kira-kira? Nah itulah menunjukkan bahwa agama datangnya dari Allah, agama datangnya dari wahyu. Maka apa yang diterapkan Sayyidina Muhammad dipraktekkan, diucapkan semuanya wahyu, bukan atas dasar kepala Sayyidina Muhammad atau pikiran perasaan Sayyidina Muhammad. Berarti kalau semua wahyu itu dipastikan 1000% semuanya benar, tidak ada yang keliru. Paham kira-kira? Nah selanjutnya, asalisa yusannu ada musti'adul khubbi bil masjid ayyam sahahu khututon. Lihat. Yang ketiga yang harus diperhatikan dalam mazhab Imam Syafi'i, yusannu ada musti'ad, disunahkan untuk tidak meratakan sapuan pada permukaan sepatu atau kaos kaki. Disunahkan untuk tidak meratakan. Malah nggak disunatkan. Jadi kalau musab ya udah, mana tangan kita? Ya udah, udah begitu, jangan pakai. Nggak ada itu pak, begitu pak. Kan digosok-gosok gitu biar rata, enggak. Makanya ya yusannu ada musti'adul khub, disunahkan untuk tidak meratakan pada saat menyapu atau mengusap sepatu atau kaos kaki. Bi ayyam sahahu khututan, cukup saja udah segaris. Kelar. Kalau mau ngambil sunnahnya yang bawah tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tuh lihat. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi khututan minal ma', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap yang terhadap 2 khufnya itu apa? Khututan minal ma', segaris saja udah. Rendamin air, tangan di air, setelah itu sapu gitu. Usap seperti itu, kelar. Kiri begitu, kelar. Paham nggak kira-kira? Ini ngaji walaupun kita pelan-pelan diperhatiin, nanti di dalam prakteknya kita bisa, atau minimal kita bisa ngajarin anak-anak kita, bini-bini kita hal seperti ini. Ini pahalanya banyak. Jadi kalau kita yang sempat ngaji, istri kita enggak, nanti pulang
sebelum kita lupa ajarin. Kalau lagi kebetulan sakit itu boleh pakai kaos kaki yang full, jangan nanti giliran wudhunya begini, tapi syaratnya seperti ini. Itu Pak, kalau istri kita ngamalin, terus dia paham banget apa yang kita ajarin, itu yang akan menjadi pahala abadi. Allah akan alirkan kepada kita di masa kita hidup, dan Allah akan alirkan selagi kita yang gak sesudah kita meninggal. Itu ilmu andamahu aina syarahu, ilmu yang pernah diajarkan atau ilmu yang pernah dia sebarkan. Nah, selanjutnya mayukrahu fil masyi 'alal khuffain. Apa saja yang dimakruhkan? Apa saja yang dimakruhkan? Ya enggak, fil masyi 'alal khuffain. Kalau kita udah menggunakan khuf dan kemudian kita sudah menggunakannya dengan cukup syarat, apa yang dimakruhkan? Yukrahu ghuslu al-khuf. Kita udah pakai sepatu nih, pakai sepatu, dan kebetulan kita wudhu, maka yang diperintahkan itu diusap, kan gitu. Nah itu suatu ketika kita mikirnya, kayaknya kalau diusap sama air begitu jadi kurang bersih. Ambil aja air pakai gayung kita guik, itu makruh malah. Itu maka termasuk yang dilarang. Kenapa makruhnya? Makruhnya itu yang pertama ada unsur ya tatyib namanya. Udah diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengusap, ngapain pakai disiram? Benar nggak? Apa istilahnya Zat? Ngeyel. Ngeyel. Udah diringankan untuk menyapu, mengusap, ngapain pakai dibasuh, kan itu disiram. Maka membasuh khuf itu termasuk makruh. Li'annahu ya'ibuhu bila fa'idatin, karena itu akan meletihkan, membuat capek yang memang nggak memiliki faedah. Artinya diusap saja sudah cukup, ngapain pakai di? Berbeda kalau memang dipastikan di bawah sepatu kita ada najis. Belek kalau kita, ini kayaknya kagak bisa dikesek-kesek di di tanah, di pasir. Ya udah, kayaknya bisa hilangnya cukup dicuci lalu pakai air. Terus yang kelima, termasuk yang dimakruhkan itu apa? Yukrahu taqriru masyi. Termasuk yang dimakruhkan itu adalah ngulang-ngulang musaf. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu jadi ujung-ujungannya bukan dapat pahala. Dibasuh ya jangan, cukup diusap. Diulangin juga jangan, cukup sekali. Paham kira-kira? Nah, kenapa ulama itu tetap menghukumkan makruh? Ya, ini akhlak para fuqaha itu seperti itu kan. Jadi dalam kasus, hanya kalau yang ilmunya belum sampai kepada kelas-kelas mereka itu dikit-dikit bid'ah nih, karena dari contohnya lagi enggak. Karena kalau sudah kalian bid'ah itu pasti kalau sesat pasti neraka. Maka cukup dimakruhkan. Karena apa? Mungkin orang berbeda pada saat melakukan hal tersebut. Ada yang memang karena dia bodoh, ada yang memang dia karena nggak tahu, ada yang mungkin pemahaman dia saat mendapatkan ilmu ini, nggak apa-apa, rambut aja ngusap pala 3, masa ini nggak boleh 3, mungkin begitu, kan gitu. Makanya tetap dihukumkan makruh. Nah, yang kena klaim bid'ah, begini Pak, udah tahu hukumnya. Kalau yang namanya ngusap khuf itu nggak boleh 3 kali, cukup sekali. Jangan dibasuh karena itu makruh, jangan diulang. Udah tahu hukumnya, sengaja dia bilang, aku nggak apa-apa. Gue ngusap aja 3 kali yang makruh, itu bid'ah. Itu baru sombong sama Nabi. Begitu sama kira-kira. Jadi nggak semuanya pelanggaran itu kita hukumkan sama, karena mungkin saja orang yang melakukan pelanggaran tersebut karena memang dia nggak tahu, jahil. Tapi kalau udah tahu kayak antum nih, yang namanya ngusap maltu, yang namanya ngusap kaos kaki, ya bimasi bibab ma yata'allaqu bimasi al-khuf, cukup sekali, jangan dibasuh, jangan diulang-ulang. Udah tahu tuh hukumnya, karena Nabi melakukan seperti itu dan itu yang menjadi kesepakatan ulama. Enggak, gue mah nggak apa-apa, gue mah 3 kali, memang kalah. Lu nggak boleh kayak begitu, nggak masalah, itu song. Bebe kalau sombong mana nih?
Apalagi sempat dia bilang, inilah sunnah, bohong sama Nabi. Kalau bohong sama Nabi, neraka jahanam Pak. Oh, begitu pengertiannya, paham gak kira-kira Pak? Makanya dalam mensikapi perbedaan yang terjadi, kalau memang seluruh imam ini tidak berpendapat, kalau memang tidak ada satu imam pun dari a'imah din itu berpendapat seperti itu, nah kita harus cross check dulu. Bapak kenapa melakukan ini? Ya mau saya, lain urusan. Saya nggak tahu, saya mau ngelakuin aja. Harus disampaikan yang benar. Enggak, saya tahu semuanya nggak ada berpendapat, Rasul juga berpendapat. Emang kenapa saya ngelakuin? Nah ini kurang aja. Nauzubillah min. Nah selanjutnya yutilul masha umurun, yang membatalkan masa itu ada beberapa perkara. Yang pertama itu termasuk yang membatalkan, yang enggak hukum kita dibolehkan mengusap terhadap dua sepatu, khalqu lil khuffaini aw li ahadihima wa huwa bi tuhril masjid. Kita lagi pakai sepatu nih, gitu kan? Memang ntar pas giliran dulu kita musaf aja, nggak pakai buka. Tahu-tahu di tengah lagi santai ngopi-ngopi pakai buka sepatu, dibuka aja tuh sepatu atau kaos kak, maka batal saat itu. Mau dibuka dua-duanya, mau dibuka sebelah, artinya apa? Kalau dia mau nanti menggunakan keringanan ini, dia harus masukkan khuf kedua itu, pastikan udah wudu sempurna. Artinya apa? Wudu lagi, semuanya, kaki harus dibasuh dulu dua-duanya sampai sempurna, baru habis itu masukin. Paham ya? Nah maka termasuk yang membatalkan penggunaan yang khuf itu adalah membuka khuf itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, intihai umur dan masjid. Yang kedua, habis waktu. Mereka waktu ini sudah kita sampaikan. Kalau untuk orang yang kagak mana-mana 24 ya. Nah kalau yang lagi musafir 3 hari 3 malam. Jadi pas waktunya habis ya buka, wudu lagi sempurna, kaki dibasuh, habis itu baru masukin lagi. Paham ya? Nah yang terakhir yang membatalkan mashul khuf itu adalah janabah, haid atau nifas. Jadi kalau yang namanya janabah, kalau namanya pipis, buang air besar itu tidak membatal. Nginjak najis itu tidak membatal. Tapi kalau janabah itu langsung batal. Artinya kita wajib mandi, dan mandi tersebut saat kita mandi, patuk dan kaos kakinya harus dibuka. Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Silakan.